mudah menerimanya kita daripada nikmat Allah yang sangat berharga ini, yaitu apa Pak? Nikmat iman dan nikmat Islam. Maka ketika itu nikmat yang paling berharga, dan karena hal tersebut nanti kelak ibadah yang segala yang kita lakukan akan diterima oleh Allah. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, macam manapun itu, selagi dia belum percaya bahwa Allah itu adalah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tidak percaya di dalam hatinya, maka mereka tidak akan mendapatkan balasan akan apa perbuatan yang sudah mereka lakukan di dunia. Seperti semoga kita doakan juga kepada keluarga-keluarga kita yang misalkan belum memeluk agama Islam, semoga Allah bukakan hati mereka, pintu hati mereka, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita yang non-muslim atau belum beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, membuka pintu hati kepada mereka untuk mempercayai agama Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya gunakanlah makrifat kita kepada Allah, kenalnya kita kepada Allah dengan ketaatan. Dan jangan sekali-kali dengan kenalnya kepada Allah malah kita justru lari daripada kebenaran tadi. Maka keadaan yang seperti itu, maka kita termasuk orang-orang yang sudah tidak bersyukur. Karena kenapa Pak? Allah sudah membukakan mata hati kita untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Maka gunakan dengan sebaik mungkin, beribadah dengan sebaik mungkin, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu sekalian. Atau di dalam Al-Quran dikenal dengan muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam syair berikutnya, perkataan ulama, ma darrazat ta'ah ma nalahu fi ta'atillah wa ma dalaqi. Maka tidak adalah sedikit pun bahaya bagi orang-orang yang taat kepada Allah dari apa yang diterimanya, ataupun dari apa yang diterimanya dan dari apa yang dia beri. Saya ulangi lagi Pak, tidak adalah sedikit bahaya pun di dalam dirinya orang yang bertakwa dari sesuatu yang dia terima ataupun dari sesuatu yang dia beri, dari sesuatu yang dia dapat ataupun dari sesuatu yang dia lepaskan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ketika orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, maka mereka orang yang bertakwa akan bersyukur. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah membuat larangan daganganku menjadi laris ya Allah. Engkau telah memberikan kemudahan dalam ekonomiku ya Allah, di dalam keluarga. Ya Allah, Engkau telah memberikan hubungan yang baik antarku dan saudaraku ya Allah. Maka bagi orang yang bertakwa, ketika kebaikan yang dia peroleh, maka mereka akan bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ketika orang yang bertakwa ini mendapatkan kesulitan, yang mana kesulitan itu tidak lain tidak bukan itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji seorang hambanya, dan ujian Allah kepada seorang hambanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bukan untuk merendahkan derajat kita. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala bukan ingin menghinakan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang bertakwa ini, ketika mereka diberikan kemudahan, mereka bersyukur. Ketika mereka ditimpakan akan kesulitan, diberikan ketidakmudahan dalam melakukan sebuah pekerjaan, yang mereka lakukan apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Di dalam hati mereka timbullah sifat kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya di situ Allah akan memberikan al-ma'unah wal musa'adah. Allah akan berikan kemudahan, pertolongan bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah. Akan apa Bapak Ibu? Akan kesulitan dan kesusahan yang sedang dia peroleh. Jadi bagi orang yang bertakwa,
mudahnya dia, senangnya dia takut kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Susahnya dia mengalami kesusahan, dia sabar kepada Allah. Dia meyakini bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tiadalah Allah memberatkan seorang hamba melainkan kesanggupan seorang hamba. Dia yakin Pak di dalam dirinya, berarti Allah meyakini bahwa aku ini mampu melakukan kesusahan ini, mampu menjalani apa yang harus aku jalani ini, mampu melakukan apa yang harus aku selesaikan. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, itulah yang ada di dalam hatinya Bapak Ibu sekalian. Sedikit pun tidak ada suuzon di dalam hatinya kepada Allah. Sedikit pun tidak ada rasa kufur di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan yang ada di dalam hatinya rasa syukur terus menerus dan sabar terus menerus. Karena ia meyakini bahwasanya ketika ia sabar, maka Allah akan dekat kepada dirinya, maka Allah akan memandang dirinya, maka dirinya pun akan dekat, akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian yang akan diperoleh, yang akan didapat bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sedikit pun bahaya tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka akan senantiasa menerima sesuatu yang baik dan akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Kesusahan yang mereka dapat, maka dia bersabar. Kenikmatan yang mereka peroleh, maka mereka akan bersyukur. Itulah Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya ketika rasa syukur kita, rasa cinta dan mahabbah kita, ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah sudah baik, maka tidak ada lagi rasa suuzon di dalam diri kita, marah kepada Allah dan lain sebagainya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita meyakini betul Allah menguji kita, Allah memberikan musibah kepada kita, Allah memberikan kesulitan kepada kita. Itu merupakan Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri Pak, ketika kita itu mengalami kesulitan, misalkan kita itu sedang mengalami musibah, tidak bisa dipungkiri, yang awalnya kita itu tidak pernah sholat duha, misalkan tergerak hati kita nak sholat duha. Yang awalnya kita itu tidak pernah sholat berjamaah di masjid, ketika ditimpakan oleh Allah sebuah musibah, hati kita tergerak, ya Allah, mungkin aku ini belum dekat kepada Engkau ya Allah, sehingga Engkau berikan aku musibah. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, ketika seorang hamba itu dibebankan sebuah musibah, diberikan sebuah kesulitan, maka seorang hamba tadi hatinya akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sungguh celaka Bapak Ibu sekalian, ketika sudah musibah yang Allah kasih, ketika kesulitan yang Allah kasih, malah dia suuzon kepada Allah, malah dia mengingkari daripada ketetapan Allah, maka sungguh celakalah mereka itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sudah rasa kesusahan yang sudah didapat, maka dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan atas apa yang sedang kita perbuat, atas apa yang sedang kita alami. Kemudian ma yasna'ul abdu bi'azzil ghina wal 'izzu kullul 'azzi lil muttaqi. Kemudian perkataan yang berikutnya, ini pertanyaan Pak, menanyakan kepada kita, apakah yang bisa kita lakukan dengan seorang hamba tadi mulia karena hartanya? Kira-kira Pak, pertanyaan ini bisa tidak kita jawab? Apakah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba yang mulianya itu karena harta? Maka yang kita bisa jawab apa Pak? Apakah bisa seorang hamba itu mulia karena hartanya? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena harta, karena rezeki, kesehatan, sakit, maut, ibadah, jodoh dan lain sebagainya, itu merupakan kehendak Allah dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa saja keadaan kita misalkan sekarang banyak harta, mulia kita karena harta, dengan kehendak Allah, dengan qadratullah, Allah mengatakan kun fayakun, engkau menjadi miskin, engkau menjadi bangkrut, maka bangkrutlah seseorang itu. Maka ketika ditanya Bapak Ibu sekalian, bisakah seorang itu mulia karena hartanya? Maka jawabannya tidak bisa seseorang mulia karena hartanya Bapak Ibu sekalian.
Karena kenapa? Karena tidak seorang pun di dunia ini mereka yang kaya, Bapak Ibu sekalian. Kaya akan harta maksudnya. Karena apa? Karena Allahul Ghaniyyun Hamid. Allah sungguh yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Tidak bisa dihitung Pak jumlah uang dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Tidak bisa diuangkan. Kita sekarang berpijak di buminya Allah. Kita ini sekarang beratapkan ciptaannya Allah, yaitu langit. Yang tanpa ada tiang, yang tanpa ada corannya, yang tanpa harus ada besi di dalamnya, tanpa harus kita mengaduk semen, dicampur kerikil, dicampur pasir, tidak perlu. Akan tetapi selalu kokoh, tanpa bergerak sedikit pun, tanpa bergerumun sedikit pun. Kita bisa dengan nyaman, bisa bercocok tanam di dunia ini. Itu merupakan qadratullah. Itu merupakan karunia Allah yang sangat besar kepada diri kita. Maka ketika ada pertanyaan apakah seorang manusia itu mampu mulia akan kekayaannya, maka jawabannya adalah tidak. Wal'izzu kullul 'izzi lil muttaqin. Maka sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling kaya di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka pertanyaannya, siapakah yang bisa mulia di sisi Allah? Ialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah, meyakini atas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, menjalankan apa-apa yang telah diterangkan oleh para ulama-ulama, dan menjalankan syariat-syariat yang baik, mengamalkan amal soleh, menjauhi daripada amal kemungkaran, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-karamatu fid dunya wal karamatu fil akhirat wal wa'du bil jannah, dan Allah janjikan kepada diri mereka akan surganya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita pada rutinan pada 40 hari sekali ini. Insya Allah dikit sekali yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih banyak daripada kesalahan ucapan yang saya ucapkan, banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Kami mohon